Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Asna Zaki Maulana. Di sini aku bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fawaz Zaidan Wafdan Isnandiwa, bisa dipanggil Fawas. Nah, di sini kami ingin menjelaskan tentang apa itu Arduino IoT Cloud. Nah, Arduino IoT Cloud sendiri merupakan server IoT yang berbasis cloud yang dikembangkan oleh Arduino untuk memudahkan pengembangan proyek Internet of Things atau IoT itu sendiri. Nah, Arduino IoT Cloud itu sendiri mendukung berbagai perangkat keras seperti Arduino MKR dan ESP32 serta memudahkan integrasi dengan layanan IoT lainnya seperti Amazon Alexa dan Google Assistant. Di sini juga ada keunggulan dan kekurangan dari Arduino Cloud IoT. Salah satu contoh keunggulannya yaitu pemantauan dan pengendalian perangkat IoT secara jarak jauh melalui dashboard. Kemudian keunggulan kedua ada dukungan multi-platform, dan yang ketiga ada banyak pilihan board, dan yang terakhir ada open source. Kemudian di sini kekurangannya yaitu keterbatasan dalam proyek skala besar. Yang kedua, tidak cocok untuk proyek secara real time atau yang kompleks. Yang ketiga, ada tidak efisien untuk proyek dengan kebutuhan daya rendah. Dan yang terakhir yaitu kurangnya fitur debugging internal. Yang pertama, kita memerlukan akun. Setelah kita memilih akun yang digunakan, kita pergi ke Things, kemudian Create Things. Kemudian pada cloud variable kita klik add. Kemudian untuk penamaan itu terserah. Kita di sini menggunakan LED 1. Kemudian pada select variable type, pergi ke light and color. Kemudian klik light. Kemudian variable permission, di sini kita menggunakan red and bright. Kemudian pada variable update police, kita menggunakan on change. Kemudian add variable. Kemudian klik add variable kembali. Untuk penamaannya kita menggunakan motor servo. Kemudian pada select variable type kita menggunakan integer number. Untuk variable permission kita menggunakan red and white. Kemudian variable update police kita menggunakan on change. Kemudian kita klik add variable. Setelah cloud variable sudah jadi, kita pergi ke associate device, kemudian klik setup new device, klik third party device, pilih ESP32 karena kita di sini menggunakan microcontroller ESP32. Kemudian select modelnya kita menggunakan DoIt ESP32 DevKit V1. Kemudian klik continue. Untuk device name sendiri bebas kita menggunakan nama yang kita inginkan. Kemudian di sini ada yang harus di copy, yaitu pada bagian secret key, karena secret key ini nanti kita gunakan pada penghubung platform Arduino Cloud dengan ESP32. Sudah jadi associate device, kita pergi ke network. Di sini ada beberapa tampilan yang harus kita isi. Yang pertama ada WiFi name. WiFi name itu WiFi yang digunakan pada laptop kita. Contohnya pada laptop ini kita menggunakan
untuk passwordnya sendiri itu password wifi yang digunakan. Untuk si gateway, karena kita sudah copy, kita tinggal masukkan saja. Kemudian klik save. Setelah kita men-setting bagian variable, associate device, dan network, kita pergi ke sketch untuk membuat listing program dari ESP32 itu sendiri untuk mengontrol sistem pengaturan itu sendiri. Karena kita sudah membuat listing program itu sudah jadi, maka kita tinggal run. Nah, ketika codingan udah terupload semua dan udah berhasil 100%, kita listing program ini kita gunakan untuk memprogram bagaimana perputaran dari motor servo dan nyala lampu yang diatur dari dashboard pada Arduino IoT Cloud ini. Nah, setelah itu kita buat dashboard dari program yang telah kita buat. Lalu create dashboard. Nah, pada create dashboard kita klik add. Nah, pada saat ini kita klik things. Kita klik unbuild. Nah, kita untuk melihat apakah seperti yang telah kita gunakan, lalu create widget. Nah, di sini telah tertampil switch dan slider. Berikut merupakan video dari hasil percobaan yang telah kita buat. Nah, kita klik add, lalu kita masukkan humidity. Penamaan sebenarnya terserah. Untuk type-nya atau select variable type, kita masukkan relative humidity. Lalu variable permission, read and write, dan update polish on change. Lalu kita add variable. Kita tambah lagi variabel yang kita gunakan. Yang kedua itu ada LED. Nah, variabel type dari LED merupakan boolean dengan variabel permission read and write dan update polish-nya on change. Lalu kita tambah lagi, kita add dengan penamaannya message dengan tipenya karakter string dan variabel permission serta update polish-nya sama, yaitu read and write dan on change. Setelah itu kita tambah dengan potensio menggunakan tipe integer number dan variabel permission-nya read only karena potensio hanya digunakan untuk membaca, teman-teman. Lalu update polish-nya on change. Kita tambah temperatur atau kita add variabel dengan penamaan temperatur untuk tipenya sendiri, yaitu temperatur sensor. Yang mana variabel permission-nya kita gunakan read only dan update polish-nya on change.
Nah, setelah itu kita masuk ke dalam associated device. Seperti tadi ya teman-teman, untuk langkah-langkahnya yaitu associated device, lalu setup new device. Kita gunakan third party device ESP32 untuk microcontroller yang kita gunakan, dan kita pilih modul yang kita gunakan dari ESP32 tersebut. Lalu terdapat select secret key, yang mana secret key nanti kita gunakan untuk menghubungkan antara platform dengan ESP yang kita gunakan. Nah, secret key ini kita copy, lalu kita continue. Setelah itu kita masuk ke network, yang mana terdapat tampilan WiFi name, password, dan secret key. Untuk WiFi name dan password kita gunakan yang sama seperti device yang kita gunakan. Untuk secret key-nya kita copy paste dari yang telah kita copy tadi. Kita save. Nah, setelah itu kita sketch. Nah, di sketch tadi kita sudah membuat sketch atau listing program yang mana nanti akan kita tampilkan hasil dari listing program yang telah kita buat. Berikut merupakan hasil simulasi dari listing program atau program yang telah kita buat. Nah, listing program ini kita gunakan untuk memonitoring hasil dari potensio, sensor DHT11, dan nyala lampu. Nah, berikut merupakan hasil simulasi atau monitoring dari program yang telah kita buat. Nah, begitu saja teman-teman dari langkah kerja serta hasil simulasi yang telah kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.